Pada saat naik 2 poin, maka profitnya juga $200. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafis Nanda di channel favorit kita di Bara Education. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu ya, karena channel ini nanti berisi tentang edukasi berbagai dunia trading dan financial market. Oke, setelah kemarin di hari kedua kita sudah belajar tentang instrumen trading atau produk-produk trading itu sendiri. Nah, di hari ketiga ini kita akan belajar tentang istilah wajib diketahui trader pemula bagian 1. Jadi isinya ini nanti istilah-istilah yang wajib diketahui bagi seorang trader. Oke, langsung saja masuk ke materi. Nah, pertama ada istilah lot. Lot ini dikenal sebagai satuan transaksi dengan jumlah tertentu dan setiap trade mewakili jumlah tertentu juga. Lot ini adalah satuan. Jadi kalau misalkan kita beli pada saat trading, kita mau membeli misalkan saham, kita beli minimal 1 lot. Untuk saham sendiri itu isinya 100 lembar. Nah, harga per lembarnya itu yang teman-teman lihat di grafik. Misal harganya 10.000 di grafik, berarti per lembarnya juga 10.000. Kalau 1 lot artinya 100 lembar, seperti itu. Nah, setiap instrumen mewakili jumlah lot itu juga berbeda-beda setiap lotnya itu. Misal di forex itu 1 lot euro itu sama dengan 100.000 euro. Jadi kalau teman-teman beli 1 lot full, nah di forex ya, di forex itu kita nggak harus beli 1 lot sih. Itu sama dengan teman-teman membeli 100.000 euro. 1 lotnya euro ya, tradingnya euro. Kemudian misalkan teman-teman trading di komoditi emas. 1 lot trading gold itu sama dengan 100 troy ounce. Seperti itu. Kemudian di oil 1 lotnya itu 1000 barel. Contohnya seperti itu. Jadi penting sekali sebelum teman-teman trading mengetahui sifat-sifat dari instrumen yang teman-teman akan tradingkan. Nah, saham, forex, komoditi, indeks, option memang sedikit berbeda. Nanti saya jelaskan di waktu yang berbeda juga. Seperti itu. Oke ya. Lanjut, istilah kedua, saya akan menjelaskan tentang leverage. Leverage dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan modal kecil dengan cara ditambah dana pinjaman dengan fitur leverage. Leverage ini mudahnya seperti ini. Teman-teman punya modal, uang awal itu cuma $100. Dengan adanya fitur leverage, teman-teman bisa seolah-olah bertransaksi hingga sekian kalinya tergantung dari leverage yang digunakan. Misalkan leverage-nya 1:100, berarti $100 dikalikan 100 berarti kan 10.000. Jadi teman-teman seolah-olah punya dana itu 10.000 itu leverage. Oke. Nah, ini akan saya coba ilustrasikan di dalam market langsung ya. Nah, silahkan disimak. Misalkan teman-teman punya modal $1.000, ini di forex ya.
nggak usah perhatikan bentuk candlenya, nggak usah perhatikan bentuk grafiknya, tapi perhatikan ini nih yang saya laser pointer ini adalah harga saat ini, seolah-olah seperti itu. Jadi ini adalah contoh modal $1.000 dengan leverage 1:100. Artinya apa? Misalkan harga sekarang di sini, kemudian teman-teman open posisi 1 lot atau beli 1 lot. Artinya apabila harganya naik 1 baris ini atau 1 poin, ini seolah-olah ya, sebenarnya beberapa poin ini, kita mempermudah ya, kita salah 1 baris ini 1 poin. Pada saat harganya naik 1 poin, maka profit teman-teman itu adalah $100. Karena tadi opennya 1 lot ya, gitu, atau 100 kali lipatnya. Pada saat naik 2 poin, maka profitnya juga $200. Dari awalnya 1 lot, apabila naik 1 baris, karena menggunakan dolar ya, maka profitnya adalah $100. Nah, begitu juga pada saat turun. Pada saat harga turun 1 baris, maka teman-teman juga akan loss atau rugi $100. Nah, jadi kalau memang turunnya sampai 10 baris, maka modal teman-teman akan habis, baru akan habis setelah turun 100 poin. Seperti itu jika leverage-nya 1:100. Nah, contoh yang kedua, leverage-nya 1:200. Artinya apa? Saat naik 1 baris begini, maka teman-teman profit $200. Dan pada saat turun juga loss-nya atau ruginya $200, jadi tinggal $800. Jadi hanya membutuhkan 5 baris turun, candle ini turun 5 baris, grafik ini turun 5 baris atau 5 poin, modal teman-teman udah habis. Jadi semakin besar leverage, maka kita akan semakin cepat untung, tapi kita juga punya risiko yang sangat tinggi bahwa modal kita akan habis, lebih cepat habis. Sebelum teman-teman trading, pastikan lihat leverage-nya berapa dulu. Kalau di saham umum, stok saham yang ada di bursa efek itu, silahkan teman-teman bagi yang masih pemula menggunakan leverage 1:1 saja. Kalau nanti sudah profesional, sudah pintar menganalisa pasar, baru silahkan menggunakan leverage. Karena resikonya tinggi kalau menggunakan leverage, modal teman-teman bisa habis, bisa nol. Oke ya. Saya lanjut, yang harus diketahui berikutnya adalah istilah margin. Margin di sini adalah dana jaminan yang harus dimiliki saat melakukan trading menggunakan leverage. Pada saat teman-teman menggunakan leverage, maka teman-teman itu sebenarnya menggunakan hutang atau teman-teman hutang. Dan modal teman-teman itu dijadikan jaminan jika teman-teman harganya turun atau loss. Seperti itu. Pada saat harga turun melebihi dari modal teman-teman, maka teman-teman tidak bisa trading lagi karena modalnya sudah nol dan habis untuk jaminan tadi. Itu disebut margin call. Jadi, atau modal habis. Jadi mau nggak mau teman-teman harus deposit ulang.
Jadi apapun bentuk tradingnya, kalau teman-teman memang masih pemula, perhatikan betul-betul menggunakan leverage berapa. Yang paling rawan itu sebenarnya trading forex kalau untuk leverage ini, karena kalau forex selalu menggunakan leverage. Ada yang 100, 200, 500, bahkan ada yang sampai 1000, tergantung bisnis brokernya. Ya, oke, saya lanjut. Nah, ini yang penting, ini cukup penting, tren. Teman-teman kalau trading nanti pasti sering menggunakan istilahnya atau sering dengar kata tren. Tren ini merupakan suatu kecenderungan atau kondisi di mana terdapat suatu jenis pergerakan yang mendominasi harga saham atau grafik saham dan sifatnya berlanjut. Jadi tren ini adalah kecenderungan arah harga, apakah harganya naik ataukah harganya turun, seperti itu. Jadi arahnya mau bagaimana sih grafiknya ini? Nah, itu adalah tren. Tren sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah uptrend atau biasa kita sebut bullish atau harga naik. Kemudian downtrend, biasa kita sebut bearish atau harga turun. Kemudian sideways. Nah, sideways ini adalah harga yang tidak naik dan tidak turun. Jadi harganya di situ-situ saja. Jadi jarak antara puncak dengan puncak yang lainnya itu ya kecil dan sering. Itu namanya sideways. Ya, jadi teman-teman harus mengenal uptrend, downtrend, kemudian sideways. Semuanya ada maknanya. Downtrend itu bagaimana, sideways itu bagaimana, uptrend itu bagaimana. Nah, saya akan jelaskan sedikit kelebihannya juga ini forex. Sebentar saya jelaskan untuk saham. Teman-teman, untuk trading saham, komoditi, atau yang umum lainnya, teman-teman berusaha mencari harga terendah. Jadi teman-teman beli dengan harga paling rendah, kemudian jual dengan harga tertinggi. Harapannya seperti itu, baru teman-teman nanti bisa profit maksimal. Tapi kalau teman-teman beli di harga rendah dan ternyata arahnya turun, maka teman-teman akan loss atau rugi. Tapi ada satu instrumen trading namanya forex, dia punya kelebihan. Pada saat kita menganalisa harga itu akan turun, kita bisa open posisi sell. Karena kita sudah menganalisa harganya akan turun, kita bisa open posisi sell. Dan apabila ternyata harganya memang betul-betul turun, maka kita di situ akan profit. Tidak seperti yang lain, tidak bisa mengakomodir turunnya harga seperti itu. Jadi kalau pada forex salah satu kelebihannya adalah itu, pada saat harga turun pun kita bisa mengambil keuntungan. Sebenarnya ada lagi untuk option, cuman option itu sedikit berbeda ya dengan trading ini. Untuk pemula teman-teman basicnya ini. Nanti untuk option, IQ option, untuk trade option, binomo option nanti akan saya jelaskan di sesi setelah trading untuk pemula ini. Untuk setelah kelas untuk pemula ini selesai. Oke. Jadi untuk hari ketiga ini yang saya jelaskan itu tadi. Yang pertama lot, yang kedua leverage, yang ketiga margin, yang keempat adalah tren. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan like, subscribe, dan share ya teman-teman yang membutuhkan.
Dengan like atau subscribe teman-teman, itu akan membuat saya semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Jadi dapat dijadikan salah satu tutorial teman-teman untuk trading. Jangan lupa untuk tuliskan komentar, atau teman-teman ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar, insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, di hari keempat nanti saya akan menjelaskan lanjutan dari video ini, istilah wajib diketahui trader pemula bagian 2. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.